إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan bab likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Bab setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Hadis 74 an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha wa uridu wa fi riwayatin insyaallah an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Fi riwayatin li Muslim fahiya na'ilah insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab yang ia berdoa dengannya. Dan aku ingin dalam satu riwayat insyaallah untuk menyembunyikan, maksudnya yaitu mengakhirkan doaku sebagai syafaat untuk umatku nanti di akhirat. Dalam riwayat Muslim, maka ia akan didapat insyaallah oleh orang yang meninggal dari umatku dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Di sini akhi kita ambil faidah bahwa setiap nabi memiliki doa yang mustajab yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menunjukkan akan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, di mana beliau tidak mempercepat doa mustajab beliau untuk umatnya di dunia, tapi beliau sembunyikan, beliau akhirkan nanti di akhirat, ya dengan berbentuk syafaat, di mana doa Nabi itu sudah dijelaskan dalam hadis sebelumnya, ya tentang kisah kaum mukminin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah berdoa kepada Allah, ummati ummati ummati, ya Allah umatku ya Allah, ya sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah supaya Allah mengeluarkan semua orang yang wafat di atas la ilaha illallah, yang ternyata Allah mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menunjukkan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, ya untuk mengakhirkan doanya itu syafaatnya untuk umatnya pada hari kiamat nanti. Hadis ini kita ambil faidah ya akhi. Keutamaan orang yang wafat di atas la ilaha illallah, di atas tauhid, bahwasanya ia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah kita bacakan juga hadisnya, ya ketika Rasulullah SAW minta kepada Allah untuk umatnya, untuk semua yang wafat di atas la ilaha illallah agar dikeluarkan dari api neraka. Maka Allah berfirman, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna man qala la ilaha illallah minan nar. Atau kama qala, demi kemuliaanku, demi keagunganku, sungguh pasti aku akan keluarkan dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini keistimewaan luar biasa ya. Cuma kita berusaha bagaimana caranya kita wafat di atas la ilaha illallah. Ya. Jauhi perkara-perkara yang bisa membatalkan la ilaha illallah, Pak. Berupa kesyirikan dan pembatal-pembatal Islam yang lainnya.
Makanya kita penting mempelajari betul-betul secara mendalam tentang tauhid, tentang apa? Syirik. Sebab kalau kita tidak belajar, bagaimana kita akan bisa memahami? Ya. Para nabi, para rasul semua berdakwah kepada tauhid, bukan dalam jangka waktu yang pendek, Pak. Dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali. Karena tauhid itu bukan sebatas pengetahuan. Yang terpenting dari tauhid itu aplikasi. Orang ya belajar tauhid sebatas pengetahuan, tapi terkadang aplikasinya masih kurang. Masih kurang tawakalnya kepada Allah. Masih takut ya nggak kebagian rezeki ketika ia tahu usahanya haram misalnya. Masih ya ia menggantungkan pengharapannya kepada manusia misalnya. Nah, hal-hal seperti itu bisa mengurangi kesempurnaan apa? Tauhidnya. La ilaha illallah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam inni nadhirul lakum. Sesungguhnya aku memberikan sebagai pemberi peringatan untuk kalian. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin wa rahfaqa minhumul mukhlasin. Ketika Allah turunkan ayatnya wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada kerabatmu yang paling dekat. Warahfaqa minhumul mukhlasin, dan keluargamu di antara mereka yang diselamatkan, diikhlaskan. Kharaja Rasulullah SAW, setelah Allah turunkan ayat tersebut, wa anzir ashiratakal aqrabin, keluarlah Rasulullah SAW. Sa'ida Safa, maka Nabi naik ke bukit Safa. Fahataf, lalu Nabi berteriak, ya sabahah. Ini panggilan. Kalau orang Arab itu Pak, ketika hendak memanggil kaumnya karena ada perkara yang sangat penting sekali, ya, yang perkara yang sangat urgent sekali, biasanya dengan seperti ini, ya sabahah. Artinya ini ada sesuatu yang sangat apa? Penting. Faqalu man hadza? Mendengar itu orang-orang Quraisy berkata, siapa orang ini yang berteriak ini? Fajtama'u ilaih, maka mereka semua berkumpul ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ara'aitum in akhbartukum anna khailan takhruju min safhi hadzal jabal akuntum musaddiqi. Bagaimana pendapat kalian jika aku mengabarkan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang hendak menyerang kalian? Apakah kalian percaya kepada ucapanku? Qalu ma jarrabna 'alaika kadziba. Berkatalah orang-orang Quraisy itu, kami tidak pernah mengetahui engkau berkata dusta sekalipun, hai Muhammad. Rasulullah SAW terkenal sekali Pak akan kejujurannya, akan amanahnya. Qala fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Maka sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian di depan azab Allah yang sangat keras sekali. Rupanya mendengar itu paman Rasulullah yang bernama Abu Lahab marah. Qala Abu Lahab, ya, Lahab itu Pak cahaya api. Kenapa disebut Abu Lahab? Karena wajah beliau itu bercahaya, karena beliau itu ganteng banget, Pak, Abu Lahab itu. Iya. Berkata Abu Lahab lah, tapi percuma ganteng kalau kafir. Iya. Tabban lak, celaka kamu. Ma jama'tana illa lihada. Engkau tidak mengumpulkan kami kecuali untuk ini saja. Fumaqam, kemudian Abu Lahab pun pergi.
Fanazalat, maka Allah pun turunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai akhir surat. Hakadha qara'aha al-A'mash wa qad tab, demikian A'mash yang membacanya tabbat yada abi lahabin wa qad tab. Tapi ingat ya, qiraat A'mash itu termasuk qiraat syadz. Karena qiraat dalam ilmu qiraat itu ada dua macam, ada qiraat mutawatir sama qiraat apa? Qiraat yang syadzah. Disebut qiraat mutawatir kalau terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama harus dengan bahasa Arab yang fasih. Syarat yang kedua sesuai dengan rasam Utsmani. Syarat yang ketiga sanadnya sahih. Ya, jadi qiraat mutawatir syaratnya beda dengan hadis mutawatir, Pak. Jangan disamakan dua perkara itu. Karena sebagian orang ada yang menyamakan antara hadis mutawatir dengan qiraat yang mutawatir. Kalau hadis mutawatir syaratnya 4. Pertama, diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Yang kedua, jumlah yang banyak ini ada pada setiap tabaqatnya. Yang ketiga, ya, tidak mungkin secara kebiasaan mereka berdusta atas nama Rasulullah SAW. Yang keempat, tidak diriwayatkan kecuali dengan panca indera. Nah, kalau qiraat mutawatir beda lagi syaratnya. Disebut qiraat mutawatir kalau tadi apa? Ya, kalau sesuai dengan bahasa Arab yang fasih. Yang kedua apa? Sesuai dengan rasam Utsmani. Yang ketiga apa? Dengan sanad yang sahih walaupun cuma satu jalan. Walaupun cuma satu jalan. Itu disebut dengan qiraat mutawatirah. Nah, kalau tidak terpenuhi syarat ini disebut dengan qiraat syadzah. Nah, qiraat A'mash ini qiraatnya syadzah, Pak. Tidak boleh kita membacanya dalam sholat kita. Baik ya akhi, a'azani Allah wa iyyakum. Hadis ini kita ambil faidah yang pertama, wajibnya mendakwahi keluarga sebelum yang lain. Karena Allah juga berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka kita dalam memperbaiki diri, kita coba banyak fokus kepada keluarga dulu deh sebelum yang lain. Bukan berarti yang lain tidak, tapi juga yang kita berusaha untuk usahakan adalah keluarga kita sendiri. Iya. Di sini kita ambil faedah yang kedua, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa Rasulullah SAW sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul terkenal dengan akhlaknya yang luar biasa. Ya, akan amanahnya, akan kejujurannya. Sampai-sampai Khadijah saja istrinya Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW ya pulang dari Gua Hira dalam keadaan ketakutan karena dapat wahyu yang pertama. Sampai-sampai Rasulullah ketakutan. Laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir jangan-jangan aku mau mati. Apa kata Khadijah? Kalla, tidak mungkin suamiku. La yukhzika Allahu abada. Allah tidak akan mungkin menghinakan kamu. Karena apa? Kemudian Khadijah menyebutkan akhlak-akhlak Rasulullah yang luar biasa. Innaka latasirur rahim. Engkau suka menyambung silaturahim. Engkau suka menghormati para tetamu. Engkau senantiasa membantu orang-orang susah. Engkau senantiasa membantu dalam perkara kebenaran. Mana mungkin orang seperti kamu itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhi ya, terkadang seorang dai
penting ya, sebelum ia berdakwah kepada sebuah masyarakat, akhlak kita perlihatkan yang baik kepada masyarakat. Karena masyarakat itu yang pertama kali dilihat oleh masyarakat apa? Akhlaknya. Atau antum profesor, doktor, tapi kalau akhlaknya jelek, masyarakat nggak suka. Makanya Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, sudah terkenal sudah dengan akhlaknya yang mulia. Ini yang kita butuhkan ya akhi. Ya. Dalam berdakwah itu kita butuh akhlak yang mulia. Kita butuh ya. Karena masyarakat yang awam tidak melihat dari sisi keilmuan, tapi melihat kepada sikap kita. Faedah selanjutnya ya akhi yang bisa kita petik. Hadis ini akhi menunjukkan akan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika Allah turunkan firman-Nya tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab dan celaka. Ternyata benar tidak, Pak? Benar. Abu Lahab matinya kafir tidak, Pak? Mati kafir. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar, terjadi, buktinya terjadi. Itu menunjukkan akan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya Al-Qur'an ini hak, benar, tidak salah. Kenapa? Karena Rasulullah ketika Al-Quran jauh-jauh hari sebelum Abu Lahab meninggal sudah menyatakan bahwa Abu Lahab pasti celaka, dan ternyata celaka benar. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah ya akhi, bahwa dakwah pasti akan ada orang-orang yang tidak menyukai, bahkan terkadang dari kerabat kita sendiri. Itu sudah sunatullah dah. Kalau kita pengen dakwah tapi nggak pengen dimusuhi orang, susah, Pak. Banyak dai-dai pengen dapat bagaimana supaya dapat follower banyak. Banyak dai yang dia pikirkan bagaimana supaya banyak pengikutnya. Akhirnya apa, Pak? Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang dah. Nggak apa-apa, ini boleh, itu boleh, yang penting udahlah. Ya. Kita menyampaikan kebenaran itu harus siap-siap dibully, Pak. Kita mendakwahkan kebenaran itu memang harus siap-siap banyak orang nggak suka kepada kita. Makanya kita yang berdakwah itu harus punya sifat rujulah, pemberani, syaja'ah. Keberanian untuk berpegang kepada apa? Kebenaran, keberanian untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia. Ya. Karena ketika kita menyampaikan kebenaran, pasti saja akan ada orang yang tidak suka dan yang lainnya. Ya, bahkan terkadang dari keluarga sendiri, Pak. Ya. Hadis 76 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu azza wa jalla wa anzir ashiratakal aqrabin. Qala ya ma'syara Quraisy au kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ya bani Abdi Manaf la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'a. Wa ya Safiyyah ammata Rasulillah la ughni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimah binta Muhammad salini ma syi'ti min mali la ughni anki minallahi syai'a. Dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW berdiri saat diturunkan firman Allah wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluargamu yang paling dekat. Qala, maka Rasulullah bersabda, ya ma'syara Quraisy, atau kalimat yang dekat dengan itu.
Ishtaru anfusakum, belilah diri kalian dari api neraka. La ugni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong kalian dari adab Allah sedikit pun juga. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Banu Abdul Manaf, la ugni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa membantu kamu dan menolong kamu dari adab Allah sedikit pun juga. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ugni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong kamu dari adab Allah sedikit pun juga. Wa ya Safiyah ammata Rasulillah, wahai Safiyah bibinya Rasulullah, la ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong kamu dari adab Allah sedikit pun juga. Wa ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah bintu Muhammad, silahkan kamu minta dari hartaku yang kamu mau. Aku tidak bisa menolong kamu dari adab Allah sedikit pun juga. Iya. Dan dalam riwayat Muslim, lamma nazalat hadhil ayah da'a Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khassa. Ketika turun ayat tadi, maka Rasulullah memanggil orang-orang Quraisy. Lalu Nabi memberikan ceramah secara umum dan khusus. Wa qala ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Banu Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Banu Abdi Syams, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Banu Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Banu Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya. Ini lafaz dari Muslim yang dibawakan tadi lafaz Bukhari. Hadis ini akhi kita ambil faidah bahwa Rasulullah SAW tidak bisa menyelamatkan keluarganya yang kafir kepada Allah dari api neraka. Karena dalam Islam itu Pak, soal surga dan neraka itu tidak ditentukan oleh garis keturunan. Walaupun ia keluarga Rasul, tapi kalau kafir kepada Allah, maka kekerabatannya dengan Rasulullah tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini dia Abu Jahal, pamannya Rasulullah, sangat dekat kerabatnya. Ini dia Abu Lahab, ya pamannya Rasulullah SAW, sangat dekat kekerabatannya. Ternyata Rasulullah tidak bisa menolong mereka sedikit pun juga. Makanya jangan kita hanya sebatas, misalnya ada orang yang merasa keturunan Rasulullah, berbangga keturunan, tapi dia malah berbuat maksiat kepada Allah dan yang lainnya. Ya dengan keyakinan, nanti juga saya keturunan Rasul pasti masuk surga. Oke. Rasulullah aja sudah tegas mengatakan, wahai Fatimah binti Muhammad, silahkan kamu minta dari hartaku yang kamu mau. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari adab Allah sedikit pun juga. Yang menyelamatkan kita dari api neraka bukan kekerabatan Pak, tapi iman dan amal. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang siapa sifat penduduk surga. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Lihat ya, yang menyelamatkan kita dan memasukkan kita ke surga itu adalah iman, amal. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Ya. Maka dari itu ya akhi, jangan berbangga dengan garis keturunan yang tinggi. Naam, memang kita diwajibkan untuk menghormati mereka yang merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam.
Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi juga mereka yang Masya Allah keturunan Rasul pun jangan seenaknya. Hanya karena keturunan Rasul kemudian malah berbuat maksiat dan yang lainnya. Hadis ini akhal Islam kita ambil faidah yang kedua, yaitu wajibnya mengaplikasikan Al-Quran secepat mungkin tanpa terlambat. Karena Rasulullah SAW ketika diturunkan ayat tadi segera beliau memanggil tanpa terlambat. Makanya dalam kaidah usul fikih mengatakan apa? Al-aslu annal amra lil faur. Pada asalnya perintah itu hendaknya dilaksanakan secepat mungkin. Tidak boleh ditunda-tunda kecuali dengan alasan, dengan udzur dan yang lainnya. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhal Islam bahwa di antara tata cara dakwah adalah mengancam manusia dengan api neraka. Di antara tata cara dakwah adalah dengan apa? Mengancam manusia dengan api neraka. Dan memberikan kabar gembira dengan apa? Surga. Makanya tugas para nabi dan rasul apa? Bisyarah wa nadharah. Memberikan kabar gembira dan mengancam dengan api neraka. Ya. Allah menyebutkan tentang Rasulullah SAW basyiran wa nadhira. Sebagai basyir. Apa basyir itu? Pemberi kabar gembira. Nadhir apa itu? Pemberi peringatan. Maka kita dalam berdakwah demikian pula, akhi. Kita seimbangkan antara bisyarah pemberi peringatan dengan nadharah pemberi apa? Kabar gembira dengan peringatan. Sebab kalau sebatas kabar gembira saja tanpa memberikan peringatan, akhirnya malah meremehkan maksiat. Nah, sebatas fadilah amal, fadilah amal, fadilah amal, fadilah amal. Siapa yang melakukan ini maka surga, ini. Nggak pernah ngancam dengan neraka. Akhirnya orang keenakan, Pak. Wah, udah banyak nih fadilah amal saya. Akhirnya menganggap remeh apa? Maksiat. Atau sebaliknya, kita dalam berdakwah jangan cuma ngasih ancaman aja, neraka lo, neraka lo, neraka lo, neraka lo. Akhirnya orang jadi putus asa dari rahmat Allah. Maka kita seimbangkan antara dua perkara ini, supaya dengan bisyarah tumbuh roja berharap, dan dengan nadharah tumbuh khauf rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berharap dan rasa takut itu telah kuat di hati, ini memberikan kekuatan yang dahsyat, Pak, dalam amalan saleh. Iya. Bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Bab orang yang mewujudkan atau merealisasikan tauhid secara sempurna, maka ia akan masuk surga tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. An Husain, dari Husain, an Amir, an Imran, dari Amir, dari Imran radhiyallahu an qala, dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain. Apa sih penyakit ain itu? Gara-gara pandangan mata yang dengki. Ataupun pandangan mata yang tidak dengki tapi ya memandangnya dengan pandangan yang tidak mengucapkan doa. Karena ain itu, Pak, tidak khusus kata para ulama sebatas dari mata yang dengki. Bahkan yang enggak dengki pun bisa menimbulkan apa? Ain. Kalau ia tidak menyebutkan doa. Iya. Kata Rasulullah SAW dari Imran, ia berkata, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau humah. Humah itu artinya panas. Fadzakartu li Sa'id bin Jubair. Lalu aku menceritakan itu kepada Sa'id bin Jubair. Ini lafaz Bukhari. Sementara dalam lafaz Muslim begini. Lafaz Muslim.
Dari Husain bin Abdurrahman, ia berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'in, bahkan ulama tabi'in, dan beliau masyhur termasuk ulama tafsir yang luar biasa. Faqala ayyukum ra'al kawkab alladhin qaddal barihah. Maka Sa'id bin Jubair berkata, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh, meteor kata kita sih ya. Fakultu, lalu Husain berkata, aku yang melihat bintang tadi malam jatuh. Sumakultu, kemudian Husain berkata lagi, amma ini lam akun fi sholah, tapi waktu itu aku nggak sholat. Lihat ya, ikhlasnya para salaf terdahulu, Pak. Ketika Sa'id bertanya siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh, kata Husain apa? Aku. Nah, takut dikira Husain waktu itu apa? Sholat. Kok Masya Allah bisa melihat bintang jatuh, berarti waktu itu dia bangun. Sehingga diduga orang, wah ini Masya Allah sholat dan yang lainnya. Nah, takut khawatir ada prasangkaan seperti itu mengakibatkan kita apa? Merasa senang dengan pujian padahal kita tidak melakukan. Dan Rasulullah mengatakan al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabis thawbai zur. Orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang ia tidak miliki itu seperti memakai pakaian dua pakaian kedustaan. Antum dipuji sama teman antum, Masya Allah antum hebat, padahal antum nggak punya kehebatan apa-apa. Antum dipuji, Masya Allah kamu alim, padahal ilmunya cetek. Lalu kita merasa puas dengan pujian itu, kata Rasulullah, kita seperti memakai dua pakaian kedustaan. Iya. Nah, Husain ketika mengatakan aku, supaya tidak disangka beliau sedang sholat dan dipuji orang, takut juga beliau. Apa kata beliau? Tapi aku waktu itu tidak sedang sholat. Kalau kita kan enggak, tadi malam saya bangun, biar dikira orang sholat, padahal cuma kencing doang. Ya. Walakinni ludiktu, tapi tadi malam aku itu tersengat kala jengking, jadi nggak bisa tidur. Qala famadha sona'ta, lalu Sa'id bertanya kepada Husain, apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat kala jengking itu? Qultu istarqaitu, aku minta diruqyah sama orang. Qala fama hamalaka ala dzalik, kata Sa'id, apa yang menjadikan kamu berbuat seperti itu? Dasar kamu apa? Qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi, kata Husain, karena ada satu hadis yang disampaikan kepada kami oleh Imam Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi itu seorang ulama tabi'in yang bernama beliau Amir bin Syurahil namanya. Ya. Faqala wa ma haddatsakum Asy-Sya'bi? Apa yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi? Qultu haddatsana an Buraidah bin Husayb al-Aslami annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humah. Ya, aku berkata, Sya'bi berkata, telah bercerita kepada kami dari Buraidah bin Husayb al-Aslami bahwasanya ia berkata, tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau penyakit humah. Humah itu panas dingin. Karena terkadang kalau disengat kalajengking itu panas dingin badan antum. Panas. Mendengar itu Sa'id berkata, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh bagus sekali orang yang mengamalkan dalil yang sampai kepadanya. Artinya Husain minta diruqyah itu karena mengamalkan sebuah dalil yang sampai kepada beliau. Walakin akan tetapi kata Sa'id, haddatsana Ibnu Abbas. Ibnu Abbas telah bercerita kepada kami. Maksudnya Sa'id ingin menyampaikan ada hadis lain nih. Iya. Yang lebih bagus dari itu. Yang lebih soreh dari itu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Uridat 'alayyal umam." Ditampakkan kepadaku, kata Rasulullah, umat-umat di hari kiamat. Ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'alan nabiyyu wan nabiyyan yamurruna ma'ahumur rahtu. Maka ternyata ada nabi atau dua nabi yang mereka lewat diikuti oleh suatu kaum. Wan nabi laisa ma'ahu ahadun. Ada lagi nabi yang tidak punya pengikut. Masya Allah. Nabi nggak punya pengikut, Pak. Bayangkan. Ini menunjukkan, Pak, dakwah itu tujuannya bukan cari pengikut, Pak. Dakwah itu tujuan yang terutama adalah menyampaikan apa? Ilmu dan risalah. Kalau mau ngikut, alhamdulillah, nggak ngikut nggak masalah. Kita nggak rugi kok. Yang penting kita sudah sampaikan apa? Ilmu. Ya. Hatta rufi'a li sawadun azim. Kata Rasulullah, sehingga diperlihatkan kepadaku sebuah jumlah yang besar. Qultu ma hadza? Lalu aku berkata, ini apa jumlah yang besar ini? Ummati hadhih, apakah itu umatku? Qila bal hadza Musa wa qaumuh. Lalu dijawab, itu Musa dan kaumnya. Qila unzur ilal ufuq. Lalu dikatakan kepadaku, kamu lihat di ufuk sana. Fa idza sawadun yamla'ul ufuq. Ternyata di sana ada jumlah besar yang memenuhi ufuk. Tsumma qila li unzur hahuna wa hahuna fi afaqis sama. Coba kamu lihat lagi ke ufuk sana, ke ufuk sana. Fa idza sawadun qad mala'al ufuq. Ternyata di sana pun juga sudah dipenuhi oleh manusia. Ya. Qila hadhi ummatuk. Lalu dikatakan itu semua umatmu. Ya. Wa yadkhulul jannah min haula 70,000 bighairi hisab. Dan yang akan masuk dari umatmu ke surga 70,000 tanpa hisab dan adab. 70,000, Pak. Para sahabat aja jumlahnya 200,000. Lebih. Belum lagi tabi'in, belum lagi tabi'ut tabi'in. Kira-kira kita masuk nggak ya? Sementara iman kita ini masih Senin Kemis, Pak. Masih senang dipuji orang, masih mudah ujub sama amalan sendiri, ya. Tapi alhamdulillah dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah minta kepada Allah supaya ditambahkan. Jangan hanya 70,000. Maka Allah mengabulkan bahwa setiap 70,000 dari setiap orang itu membuat 70,000 lagi. Ya 70,000 kali 70,000 berapa, Pak? Ya mudah-mudahan lah ada kesempatan masuk. Iya. Tsumma dakhala wa lam yubayyin lahum. Kemudian setelah Rasulullah mengabarkan bahwa dari umat Islam ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, Rasulullah langsung masuk ke rumahnya dan tidak menjelaskan siapa mereka. Fa'afadhal qaum. Ya. Maka para sahabat pun sibuk berbincang-bincang tentang siapa orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Masya Allah, lihat Pak, para sahabat perbincangannya, Pak. Ketika mendengar ada suatu kaum yang masuk surga dan tanpa hisab, wah Masya Allah, ribut mereka, saling berbicara, siapa mereka. Kalau kita kan ributnya pas ngomong poligami, ya. Kalau poligami ribut, guer, ya. Waqalu nahnu alladzina amanna billah wattaba'na rasulah fanahnu hum aw auladuna alladzina wulidu fil Islam fa inna wulidna fil jahiliyah. Maka sebagian sahabat berkata, sepertinya itu kita nih para sahabat yang kami kita semua beriman kepada Allah.
kita mengikuti Rasulullah, apakah kira-kira kita yang dimaksud? Atau mungkin anak-anak kita yang mereka terlahir di atas Islam, di atas tauhid, sementara kita terlahir di atas jahiliyah kemudian masuk Islam. Fabalaghan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sampailah hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Dalam riwayat Muslim, humul ladzina la yarqun, mereka adalah yang tidak meruqyah. Tapi ini lafaz yang syadz kata para ulama. Lafaz yang sahih itu dengan lafaz humul ladzina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ya. Lafaz ini yang diinginkan oleh Sa'id bin Jubair. Karena masalahnya tadi Husain ya ketika disengat oleh kalajengking apa yang dilakukan? Minta diruqyah. Dalilnya Husain hadis tidak boleh ruqyah kecuali karena penyakit ain dan huma. Berarti umum boleh. Nah, Said ingin membawakan hadis yang lain. Yang Said inginkan adalah bahwa minta diruqyah itu enggak bagus. Ya. Maka beliau bawakan hadis ini. Rasulullah bersabda, siapa yang masuk surga tanpa hisab dan adab, mereka adalah yang tidak minta diruqyah. Tentang makna hadis tidak minta diruqyah ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud tidak minta diruqyah artinya tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang tidak sesuai syariat. Adapun ruqyah dengan yang sesuai syariat boleh kata mereka. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak minta diruqyah secara umum mutlak, baik yang sesuai syariat maupun yang tidak sesuai syariat. Kenapa? Tidak mungkin Husain minta diruqyah dengan sesuatu yang tidak sesuai syariat. Di sini Sa'id bin Jubair berhujah secara umum. Ya. Mereka adalah yang tidak minta diruqyah. Mereka adalah tidak tatayyur, menganggap apa? Sial dengan burung. Karena orang Arab itu Pak kalau mau pergi safar, mereka akan mendatangi seekor burung lalu kemudian burung itu diusir. Lalu dilihat terbangnya kemana, ke kanan atau ke kiri. Kalau terbangnya ke kanan, kata mereka apa? Wah, ini untung nih. Kalau terbangnya ke kiri, nggak jadi mereka safarnya Pak. Takut ada kecelakaan. Kalau kita kan enggak. Kalau kita terkadang pas mau safar nabrak kucing, nggak jadi. Takut celaka katanya. Ini termasuk tatoyur juga. Ya. Dan tatoyur itu termasuk syirik. Wala yaktawun, dan mereka tidak berobat dengan cara kai, yaitu besi yang dipanaskan, Pak. Ya. Jadi besinya dipanaskan dulu, kemudian ditempelkan di titik akupuntur. Sehingga ketika ditempelkan maka energinya akan kuat sehingga ya gumpalan-gumpalan yang menghalangi itu jadi lancar lagi, Pak. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan sifatnya selanjutnya apa? Dan mereka hanya tawakal kepada Allah saja. Ya. Faqala Uqasha bin Mihsan. Lalu Uqasha bin Mihsan seorang sahabat berdiri dan berkata, "Aminhum ana ya Rasulullah." Apakah aku termasuk 70.000 orang itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Na'am." Faqama akhar, yang lain lagi berdiri. "Aminhum ana?" Aku gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Sabaqaka biha Uqasha." Kamu didahului oleh Uqasha. Maksudnya Rasulullah mengatakan begitu supaya menutup
Yang lain nggak ngomong lagi, akhirnya capek lah. Tidak menunjukkan orang yang tadi itu tidak masuk surga tanpa hisab dan azab, tidak. Ya. Udah Isya nih Pak. Insyaallah ya hadis ini kita akan bahas faidah-faidahnya pada pertemuan yang akan datang. Tolong diingatkan aja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.